Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita semua pasti pernah mengalami pencobaan. Selama masih hidup, manusia pasti akan terus mengalaminya. Bahkan sejak di zaman Adam dan Hawa. Oleh karena itu, rasanya kita perlu berpikir bagaimana cara menghadapinya. Agar dapat bertahan dan tidak terus jatuh dalam cobaan. Banyak orang menanggapi pencobaan sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Jadi kurang begitu serius dan peduli juga. Memang tentunya kita tidak bisa melarang pencobaan untuk lewat di hadapan kita. Tapi mungkin kita bisa berusaha mencari jalan atau cara untuk mensiasatinya. Agar kita dapat bertahan dan punya kiat-kiat jitu sehingga tidak selalu jatuh di dalamnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah ada cara efektif menghadapinya? Bagaimana cara kita membangun pertahanan yang baik? Dan apakah kita bisa mengenali di awal cobaan tadi sebelum benar-benar menghantam kita? Kita semua tahu kalau cobaan itu bukan keinginan, rencana, apalagi tujuan Tuhan bagi kita. Karena pencobaan itu datang dari si jahat. Dia tahu kapan saat yang tepat untuk dia muncul, di mana harus memulainya, dan seberapa gencar dia melakukannya sampai akhirnya manusia jatuh. Bayangkan, Yesus aja dia berani goda, seperti ditulis di Matius 4 ayat 1-11. Dikatakan, iblis mencobai Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Saat Yesus sedang lemah karena lapar. Ingat, Yesus juga sungguh-sungguh manusia loh. Karena lapar, tentu tubuh Yesus jadi lemah, yang biasanya juga akan membuat pikiran jadi lemah dan juga lemah pula secara emosional. Di sini si jahat tahu kapan saat yang tepat untuk dia masuk dan melakukan pencobaan yang dia lakukan juga berkali-kali dan dengan berbagai macam cara dan tawaran. Untuk manusia biasa kemungkinan ya pasti akan jatuh. Namun kita tahu tidak demikian halnya dengan Yesus. Karena Yesus dapat menghadapinya dengan baik. Kadang kita manusia benci dengan pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi pada kenyataannya kita sendiri mencintai dosa itu sendiri. Kenapa? Karena kita terus melakukannya. Memeliharanya bahkan gak berusaha untuk membuangnya. Dan mengatakan, aku kan sudah tidak melakukan yang ini dan yang itu. Tapi kalau yang satu ini, ya itu memang kelemahanku lah. Yang rasanya gak mungkin aku dapat membuangnya. Karena kenyataannya aku jatuhnya itu lagi. Jadi rasanya yang satu ini akan terus ada dalam hidupku sampai pulang ke rumah Bapa. Apa benar begitu? Rasanya kok gak gitu juga ya. Benar, selama hidup kita akan terus mengalami pencobaan sampai mati. Tapi bukan berarti kita harus jatuh terus di sana, kalah terus di situ. Tapi kita bisa mulai merubah cara pandang kita, sikap kita, melalui pengertian dan hikmat yang memungkinkan kita membangun tembok pertahanan untuk melindungi diri dari serangan itu. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan belajar kepada orang yang benar-benar sudah berhasil melewatinya dan menerapkannya, bukan? Dan rasanya satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa dan jatuh dalam pencobaan adalah Yesus. Kan artinya kita harus belajar dari Yesus karena Yesus memang tidak pernah berdosa dan tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Kembali ke perikop pencobaan di padang gurun Matius 4 ayat 1-11 yang sempat kita singgung tadi. Di mana perikop ini diawali dengan kata maka, yang merupakan kata sambung dari perikop sebelumnya, Yesus dibaptis Yohanes. Di mana saat itu langit terbuka dan Roh Allah turun atasnya. Sehingga Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dan kemudian terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan demikian dapat diartikan relasi Yesus dengan Bapa. Seperti seorang raja menetapkan putra mahkotanya
Jadi disinilah Yesus memulai pelayanannya sebagai raja. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Diresmikannya Yesus sebagai utusan yang juga merupakan anak Allah yang membuka akses kembali ke surga. Dan di ayat 1 dikatakan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Nah, karena Yesus memang saat itu sedang penuh dengan roh. Kalau kita perhatikan, padang gurun ini banyak kali di Alkitab dikatakan sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan di saat-saat kritis. Seperti Wahyu 12 ayat 6, saat dikejar naga yang mau menelan anaknya, perempuan itu lari ke padang gurun. Juga orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Di sana mereka pertama kali bertemu Tuhan dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Sekaligus mereka dibentuk dan diuji kesetiaannya. Ya, semacam masa penggodokan atau pendidikan. Tuhan membentuk mereka di sana. Saya sempat berpikir, kenapa ya Bapak mengizinkan iblis mencobai anak yang dikasihinya? Mungkin karena sebelum memulai tugas perutusan dan pelayanannya, Yesus pun perlu mengalami ujian yang berhasil dia lalui meski dalam kondisi yang paling lemah sekalipun. Bayangkan, kelaparan setelah puasa selama 40 hari dan 40 malam. Dalam kelemahannya, si pencoba berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Kita lihat bagaimana si penipu mengatakan jika. Dia tidak bilang karena kamu anak Allah. Karena Yesus memang anak Allah. Tapi dia plesetkan, dia katakan jika kamu anak Allah. Bukankah hal ini dapat membuat si pendengar menjadi tergelitik dan tergoda untuk menunjukkan kemampuan dan kehebatannya untuk membuktikan bahwa dia memang anak Allah. Tapi dengan tenang Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3 dan menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus tidak menanggapi dengan emosi atau keegoan, tapi merujuk kepada firman Allah. Dia tidak protes dan tergoda untuk berargumen maupun berdiskusi untuk menanggapi celoteh si jahat. Kita pun harus demikian. Jangan menanggapi apalagi berdiskusi. Bisa-bisa kita malah terpengaruh dan berpikir, wah, rasanya ada benarnya juga ya dia. Kita tidak akan mampu berdebat atau berargumen dengan setan. Maka jalan terbaik adalah apa? Yaitu kembali kepada apa kata firman. Apa maunya Tuhan. Kemudian, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kembali dia katakan jika. Dia ingin menggelitik hati Yesus kembali. Bahkan dengan liciknya, karena Yesus menjawab dengan firman, dia pun menggunakan firman untuk menggodanya. Ini berbahaya loh. Dalam pelayanan juga jangan sampai kita menggunakan firman tidak pada tempatnya. Karena itu dapat menjatuhkan seseorang atau bahkan malah mencobai Tuhan. Misalnya saat pandemi, gereja menghentikan misa offline sesuai dengan anjuran pemerintah karena tidak mau gereja menjadi sumber penularan penyakit. Tapi malah ada yang mengatakan, mana imanmu? Masa gak percaya Tuhan? Dia pasti akan melindungi semua umat yang mau berbakti kepadanya. Lantas bagaimana kalau umatnya terpapar virus? Bahkan banyak yang mati. Bukankah itu akan membuat Tuhan jadi terlihat buruk dan gak beres? Padahal itu hanya ulah oknum yang mencobai Tuhan. Sementara setelah diizinkan misa offline, malah memilih ikut online karena ingin nyaman. Nah, maka Yesus pun menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian setelah 2 kali gagal, iblis pun membawa Yesus ke tempat yang lebih tinggi lagi.
Bahkan dikatakan ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya, serta berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Cobaan ketiga iblis ini mengajak kompromi dengan dunia. Dengan menawarkan dunia, namun Yesus tahu siapa dirinya. Dia tetap memilih salibnya daripada dunia. Yesus mengatakan, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus menanggapi cobaan si jahat dengan kembali melihat apa kata firman, di mana jawabannya mengutip dari kitab suci. Untuk itu, kita pun diajak untuk selalu hidup di dalam firman dan berani mendudukan firman di tempat yang penting dalam hidup kita, agar kita dapat mematahkan godaan dan cobaan dari si jahat. Dan tentunya juga dengan tidak berdiskusi dan kompromi dengan dia. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.